Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Sungguh ada begitu banyak karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Baik diberikan saat ini ketika kita masih berada di dunia, maupun akan diberikan kelak di akhirat. Di antaranya karunia-karunia Allah, nikmat-nikmat Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa adalah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang-orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan di saat ia berbuka dan kebahagiaan di saat ia melihat Rabb-nya atau melihat Tuhannya. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, farhatun inda fitri, bahagia di saat berbuka. Ini sudah pasti. Orang-orang yang berpuasa menahan lapar, menahan haus dari terbit fajar sampai maghrib. Menahan lapar bukan berarti tidak ada makanan. Menahan haus bukan berarti tidak ada minuman. Menahan lapar, menahan haus bukan karena terpaksa, tapi benar-benar sadar bahwa ini adalah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang biasa sarapan, biasa ngemil 1 jam sekali, bahkan siang makan lagi, sore jajan, tapi tatkala berpuasa semuanya ditahan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika buka puasa tiba, orang ini akan diberikan kebahagiaan. Allah akan curahkan kebahagiaan dalam hatinya. Baik bahagia karena dia telah melakukan tugas dengan sempurna, maupun bahagia tatkala menikmati hidangan-hidangan iftar atau hidangan-hidangan berbuka. Dan ini menyeluruh ikhwati fillah. Semua manusia sama bahagianya. Orang yang berbuka hanya dengan ikan asin misalnya, sawi pahit hanya dengan sambal, bahagianya sama dengan orang yang berbuka puasa dengan opor ayam, dengan ikan bakar, dengan sate, dan sebagainya. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu bukan berada di kelezatan menunya, tetapi kebahagiaan itu ada dalam hatinya. Pisang itu manis, manggis manis, apel, buah pir manis, semangka, melon manis segar. Tapi manisnya melon, manisnya semangka, manisnya buah pir, manisnya apel, manisnya manggis, pisang, itu tidak akan dirasakan ketika seseorang hatinya sedang galau, sedang dimarah istrinya misalnya, atau sedang ada problem yang sangat luar biasa. Nah, bagi orang-orang ikhwati fillah yang saya muliakan, yang berpuasa, maka akan dikaruniai kebahagiaan saat iftar, saat berbuka puasa, apapun menunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua adalah akan berbahagia tatkala berjumpa dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan bertemu dengan Allah. Kita tidak bisa membayangkan. Bertemu dengan seorang gubernur aja senangnya bukan main. Bertemu dengan seorang bupati, dengan seorang presiden, kita akan cerita kemana-mana bahwa kita pernah bertemu dengan presiden, kita bertemu dengan menteri, akan diceritakan ke kawan-kawan kita. Ini suatu hari ketika kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang setiap hari kita sebut Allahu Akbar. Kita sebut la haula wala quwata illa billah tatkala kita merasa lelah, merasa capek menghadapi berbagai macam problem.
Kita katakan insya Allah ketika kita berjanji. Ketika kaget, takjub, kita mengatakan subhanallah, masya Allah. Kemudian setiap hari dalam sholat kita selalu mengatakan iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Dan kita tidak pernah melihat Allah itu siapa, Allah itu seperti apa. Tapi suatu hari Allah akan bukakan hijabnya untuk kita, sehingga kita bisa bertemu, bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Dan ini merupakan nikmat tertinggi bagi manusia. Ini merupakan kesenangan paling tinggi bagi seluruh manusia di jagat raya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal solih nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga kita akan melakukan berbagai macam aktivitas kesibukan, sama seperti di dunia ini. Di dunia ini kan kita sibuk, di surga juga ada kesibukan. Bedanya, kalau kita sibuk di dunia, ini sibuk yang menyebabkan kita lelah, kita capek, kita sakit, kadang nangis. Sibuk mencari pangkat, jabatan, popularitas, kedudukan. Sibuk mencari harta, sibuk mengejar cinta, mengejar ambisi, mengejar cita. Dengan tujuannya akhir adalah untuk merebut kebahagiaan dan kesenangan. Lalu apakah manusia senang? Ada yang berhasil senang dan bahagia di dunia, tapi ada yang begitu banyak orang-orang yang tidak berhasil mencapai kebahagiaan dan kesenangan. Dan orang-orang yang telah berhasil mencapai kesenangan, ketika diri kita ini berhasil melakukan atau menemui, mencapai target apa yang kita cita-citakan, kita akan bangga, kita akan senang. Tapi ketahuilah bahwa kesenangan, kebanggaan itu hanya sementara saja. Suatu hari akan sedih lagi, bahagia lagi, sedih lagi, bahagia lagi. Karena memang dunia kayak gitu, muter gitu. Dunia itu kayak gitu, tidak ada yang selama-lamanya. Memang didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di dunia itu hanya sebentar saja. Sedih di dunia, sedih yang sementara. Bahagia di dunia, bahagia yang sementara. Sehat di dunia, sehat yang sementara. Sakit di dunia, sakit juga yang sementara. Tapi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bahagia selama-lamanya dan tidak akan pernah sedih lagi. Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjadi orang-orang yang sehat semuanya dan tidak akan pernah sakit-sakit lagi. Kita akan bangga, kita akan senang dan tidak akan pernah susah-susah lagi. Di surga kita akan menjadi orang-orang yang tampan, orang-orang yang cantik jelita nih bagi ibu-ibu, bagi akhwat. Dan kecantikan, ketampanan di surga tidak akan pernah berkurang. Bahkan setiap hari, setiap minggu akan bertambah tampan, bertambah tampan, bertambah cantik, bertambah jelita rupawan. Khalidina fiha abada. Tidak akan pernah keriput-keriput lagi. Di surga suatu saat kita akan menjadi orang yang segalanya berkecukupan. Kita akan menjadi orang kaya raya yang tidak akan pernah miskin-miskin lagi. Disebutkan dalam surat Yasin ayat 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, inna ashabal jannatul yawma fi sughulin fakihun. Para penduduk surga itu mereka sibuk. Sibuk apa? Apakah seperti di dunia? Tidak. Kesibukan mereka adalah sibuk menikmati anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibuk menikmati kelezatan surga, keindahan surga, fasilitas surga dan sebagainya. Hum wa azwajuhum fi dilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka beserta pasangan-pasangan, beserta istri-istrinya berada di dalam tempat yang teduh dan mereka bersandar di dipan-dipan yang megah, yang mewah, yang tidak pernah terlihat, tersangka ketika kita berada di dunia saat ini. Jadi perbedaannya ketika kita sibuk di dunia, sibuknya bikin capek. Di surga sibuk, tapi sibuk menikmati keindahan-keindahan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga ada keringatan juga, tapi keringatnya harum, lebih harum daripada kasturi. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian di antara triliunan karunia Allah di dalam surga itu,
kesenangan-kesenangan di dalam surga yang begitu melimpah ruah dan tidak ada pernah keluh kesah di sana. Itu ada satu masa, satu nikmat yang lebih besar semuanya dari itu, yaitu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah nyatakan, wahai para penduduk surga, maukah kalian aku tambah nikmat kalian? Maka penduduk surga mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau telah menghindarkan kami dari neraka? Penduduk surga kaget ketika ditawari nikmat oleh Allah karena sudah merasa cukup banget di surga, begitu mewah luar biasa. Kemudian saat itulah Allah menyingkap hijabnya dan seluruh penduduk surga bisa menyaksikan wajah Allah yang mulia. Dan inilah nikmat yang paling besar, nikmat yang tidak ada bandingannya, nikmat tertinggi yang pernah dinikmati, dialami oleh para penduduk surga. Wujuhi yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri-seri, mereka menatap Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ikhwati fillah rahimakumullah, marilah kita song-song Ramadan ini dengan niat yang baik, kemudian kita berada di dalamnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa bisa diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan puasa sebaik-baiknya, sehingga kita memperoleh dua kebahagiaan sekaligus. Di dunia ini kita akan menjadi orang-orang yang bahagia di saat berbuka, kemudian di akhirat kelak kita akan menjadi orang-orang yang bisa menyaksikan wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Demikian, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.